Aksi bajing loncat di sebuah mobil box yang terekam kamera pengendara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Polisi akhirnya meringkus satu pelaku dan memburu satu pelaku lainnya. Inilah detik-detik aksi bajing loncat di sebuah mobil box yang terekam kamera warga di Jalan Sabutung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terlihat pelaku berusaha mengambil barang di dalam mobil box yang tengah melintas. Pelaku pun menjatuhkan box ke jalan, namun kepergok sopir hingga pelaku melarikan diri. Berdasarkan video viral, polisi akhirnya menangkap salah satu pelaku, KS, berusia 16 tahun, di tempat persembunyiannya di wilayah pemukiman Jalan Sabutung. Dari hasil penyelidikan, pelaku berusaha mengambil kardus berisikan ikan, namun aksinya keburu ketahuan sopir mobil box hingga pelaku sempat melarikan diri. Barang memang dia berhasil ambil, turunkan ke bawah, tapi tidak berhasil dia bawa kabur karena keburu ketahuan oleh sopir. Hingga kini, polisi masih memburu satu pelaku lainnya, yakni Aceh, 22 tahun, yang bertindak sebagai pelaku utama dalam kasus bajing loncat ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Polisi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur akhirnya berhasil menangkap pria pelaku pencurian pakaian dalam wanita yang meresahkan warga. Sebelumnya, aksi pelaku mencuri pakaian dalam wanita itu sempat terekam kamera CCTV dan videonya viral. Rekaman CCTV menampilkan aksi seorang pria saat mencuri pakaian dalam milik warga perumahan Mojo Asri, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan mengendarai sepeda motor, pelaku tampak keliling di area perumahan sebelum akhirnya mengambil pakaian dalam yang dijemur di depan rumah. Pelaku bahkan sempat pergi namun kembali lagi dan mengambil pakaian dalam lainnya. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi pun menangkap AG, 26 tahun, pelaku pencurian pakaian dalam. Pelaku ternyata tetangga dari korbannya sendiri. Kalau motifnya dia iseng dan ada sedikit kepuasan terkait mungkin ada sedikit gangguan seksual, secara seksual mungkin ya. Sudah berapa kali pengakuannya ini? 4 kali ya pengakuannya. Atas kesepakatan dengan korban, polisi akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Pelaku hanya diberi saksi wajib lapor agar tak mengulangi perbuatannya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainus melaporkan. Satreskrim Polresta Malang Kota mengungkap motif pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan tukang pijat di Malang, Jawa Timur. Pembunuhan dipicu persoalan jasa ilmu guna-guna atau ilmu pelet yang ditawarkan pelaku terhadap korban. Inilah RA 50 tahun, terapis pijat yang memutilasi korbannya di Malang, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan terungkap, korban dihabisi tersangka menggunakan sebuah celurit yang ada di dalam rumah tersangka. Awalnya pelaku mengenal korban melalui aplikasi Tinder pada Oktober 2023 lalu, di mana tersangka menawarkan jika dirinya punya ilmu pelet yang bisa membuat orang lain tertarik pada korban. Korban pun tertarik. Namun selang beberapa lama, korban mendatangi rumah pelaku, menyampaikan ilmu guna-gunanya tidak berhasil memikat seseorang yang diinginkan. Cekcok pun berujung adu fisik hingga pelaku menusuk leher korban dengan celurit hingga tewas. Korban lalu dimutilasi menjadi 9 bagian, dikemas dalam 3 plastik. Untuk hilangkan jejak, sebagian potongan tubuh korban dihanyutkan ke sungai. Sementara bagian tubuh lain dikubur tersangka. Pelaku juga sempat membuang kasur dan mengecat ulang kamarnya untuk menghilangkan bekas percikan darah. Karena pelaku ini tidak bisa mengemudi, akhirnya ketika memindahkan mobil tersebut sebelum ditemukan sempat menabrak. Kemudian untuk laptop dan juga HP milik korban dihancurkan kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah di Sulfat. Karena dia langsung mukul ngaplok terus baru ngeplak terus dia itu. Karena dia kan awalnya sudah berjalannya dia sama
komunikasinya itu berjalan lancar, tiba-tiba kayak berbolak-balik omongan ide, terus dia datang ke saya langsung tiba-tiba merasa kayak kurang maksimal. Sebelumnya, warga gempar setelah polisi memasang garis polisi di salah satu rumah kos yang ternyata lokasi pembunuhan dan mutilasi seorang terapis pijat terhadap pasiennya awal Januari lalu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Diduga kelaparan mencari makan, individu orang utan masuk ke kebun warga di Seragam Jaya, Serrano, Kota Waringin Timur. Petugas BKSDA pun akhirnya mengevakuasi orang utan tersebut dari kebun warga. Kemunculan seekor orang utan ini menjadi perhatian warga desa Seragam Jaya, Kota Waringin Timur. Orang utan jantan ini pertama kali diketahui masuk kebun warga pada Sabtu pekan lalu. Kemunculan orang utan sempat membuat warga takut dan berhati-hati saat berkebun. Warga khawatir hewan liar yang memiliki kekuatan 7 kali manusia normal itu sewaktu-waktu menyerang mereka. Guna mencegah hal yang tak diinginkan, petugas BKSDA Pos Sampit bersama Yayasan Orang Utan Foundation International pun berusaha mengevakuasi dengan menembakkan peluru bius ke badan orang utan. Petugas pun menurunkan orang utan berbobot 68 kg tersebut menggunakan tali karena tersangkut di pohon. Hari Sabtu kemarin, itu ada orang yang mau nyari rumput, tapi dihalangin sama dia. Itu hari Sabtu. Satu individu orang utan dengan jenis kelamin jantan tadi sudah diperiksa oleh tim dokter. Itu beratnya sekitar 68 kilo dan umur diperkirakan sekitar 25 tahun. Usai dievakuasi, orang utan selanjutnya dibawa ke kantor BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun untuk dilepasliarkan ke habitatnya. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, minibus tabrak satu pengendara motor dan pejalan kaki di Cianjur Selatan, Jawa Barat. Akibat insiden, seorang pemotor tewas saat dibawa ke rumah sakit. Begitu kejadian Dari rekaman CCTV, minibus yang melaju kencang ini menabrak seorang pengendara motor dan pejalan kaki di Jalan Sindang Barang, Cidaun, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan, Jawa Barat, Rabu malam. Nahas akibat insiden, seorang pemotor tewas saat dilarikan ke rumah sakit, sedangkan pejalan kaki alami luka-luka. Hasil pemeriksaan sementara, sopir minibus diduga mengantuk saat berkendara, kemudian oleng ke bahu jalan dan menabrak pemotor yang usai isi bensin. Guna penyelidikan lebih lanjut, sopir minibus dibawa ke unit Laka Lantas Polres Cianjur. Niat untuk mencari air dengan membuat sumur bor, namun ternyata mengeluarkan api yang cukup besar. Alhasil pemilik lahan mengalami luka bakar karena terkena semburan api yang tiba-tiba keluar dari sumur bor pada Kamis siang. Api bercampur gas menyembur dari sebuah sumur yang dibor warga dengan kedalaman 140 meter di Pamekasan, Jawa Timur. Saat kejadian, pemilik lahan bernama Junaidi berniat melihat sumur bornya. Namun tiba-tiba api keluar dari sumur bor dan langsung menyambar korban yang berjarak 12 meter dari lubang sumur. Petugas yang turun ke lokasi langsung melokalisir tempat kejadian dengan radius 100 meter. Sementara Junaidi yang menderita luka bakar 50% dilarikan ke rumah sakit Larasati. Moro saya ke sana, pas turun di sepeda motor, itu terjadi itu. Sambar api di saya gitu. Tiap hari memang ke sana, Pak? Setiap pagi saya habis sholat subuh ke sana. Sebelumnya tidak ada semburan? Tidak ada. Awal kita lokalisir tempat kejadian supaya tidak menjadi tontonan warga. Saya juga menghimbau dengan Pak Dandim untuk warga sekitar dimohon untuk tidak berkumpul dan tidak mendekat ke semburan. Saat ini lokasi semburan ditutup dan akses jalan warga dialihkan hingga petugas terkait memeriksa penyebab semburan tersebut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan.
Aktivitas erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin intens terjadi. Dalam 12 jam terakhir, Gunung Semeru alami 42 kali gempa letusan disertai guguran material vulkanik. Dari kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Lumajang, Kawah Jonggring, Saloko menyemburkan material abu vulkanik dan bebatuan dengan tinggi kolom asap mencapai 400 hingga 700 meter dari puncak Gunung Semeru. Dalam 12 jam terakhir, Gunung Semeru alami 9 kali letusan berkekuatan sedang hingga besar. Sementara dari data pos pengamatan seismograf mencatat terjadi 42 kali gempa letusan dengan amplitudo maksimal 10 hingga 22 mm. Petugas BPBD menghimbau warga yang bermukim di kaki gunung untuk selalu waspada. Warga dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran. Angin puting beliung menerjang kawasan Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu sore. Akibatnya puluhan rumah warga mengalami rusak berat hingga ringan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Rabu sore. Puting beliung memporak-porandakan atap rumah warga. Akibat puting beliung, 3 dusun terdampak, sebanyak 57 rumah warga rusak berat dan ringan. Sejumlah pohon pun tumbang menimpa rumah warga. Di sini paling parah adalah dusun Kliwonan. Sebagian warga mengalami kerusakan mulai dari ringan, sedang hingga berat. Yang terdampak sudah sampai dengan hari ini 57. Kerusakan yang berat rata-rata atap. Warga dibantu relawan berjibaku mengevakuasi pohon tumbang dan barang-barang serta memperbaiki rumah yang rusak. Sementara sedikitnya 30 orang yang rumahnya hancur terpaksa mengungsi. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, Ainus melaporkan. Kebakaran hebat membakar 4 ruko di pinggir Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis sore. Banyaknya material yang mudah terbakar dan lokasi bangunan yang berhimpitan membuat proses pemadaman berjalan cukup lama. Ledakan terjadi di tengah kebakaran 4 ruko di Jalan Minangkabau, Tebet, Jakarta Selatan. Di bawah guyuran hujan, puluhan petugas dibantu warga pun berusaha memadamkan api yang berkobar. Banyaknya material yang mudah terbakar dan kondisi bangunan yang berhimpitan membuat api sulit dipadamkan. Sebagian warga berusaha memindahkan barang ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api tiba-tiba membesar dari belakang sebuah ruko yang dijadikan biro jasa. Sudah kejadian tahun kemarin. Biro jasa yang bikin STK. Apa ada suara percik ledakan nggak tadi? Ledakan nggak tahu Pak saya. Tahu gede aja. Sementara sebuah rumah di Jalan A, Kavling Polri, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis siang juga hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik di bagian atap rumah tersebut. 17 mobil damkar dikerahkan padamkan api. Dari Jakarta, Dian Helmi Sayangbati, Ainus melaporkan. Diterjang angin kencang dan hujan deras, atap 5 ruko di Desa Sumbertebu, Kabupaten Mojokerto ambruk. Atap ruko yang membuat seorang ibu dan balita terjebak dalam mobil karena tak bisa keluar terhalang atap ruko yang ambruk. Angin kencang dan hujan deras di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur membuat atap 5 ruko milik Koperasi SPN Polda Jatim di Desa Sumbertebu ambruk. Beruntung saat angin kencang dan hujan deras, para pedagang di dalam ruko segera menyelamatkan diri. Namun barang-barang yang ada dalam ruko basah karena hujan deras. Sementara itu, seorang ibu dan balitanya terjebak dalam mobil, tak bisa keluar karena terhalang atap galvalum yang ambruk. Ibu dan balita terpaksa bertahan dalam mobil karena hujan deras. Petugas BPBD Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi segera melakukan evakuasi ibu dan balita tersebut. Kerjaannya gimana, Mas?
Kejebak atau gimana? Tadi anaknya? Enggak, di bawah. Enggak, kejebak di mobil, dalam mobil. Enggak, dalam ruangan. Di dalam ruangan ya? Oh, awalnya di dalam ruangan. Terus setelah itu? Terus kita mau dalam mobil. Mobilnya nggak bisa keluar? Nggak bisa. Kenapa, Pak? Kejebak. Petugas pun membersihkan atap galvalum yang berserakan. Sementara para pedagang membersihkan dan menyelamatkan barang dagangannya dari air hujan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Ratusan rumah di 1 RW diterjang banjir disertai lumpur akibat tanggul Sungai Cikapundung jebol. Jembatan penghubung antar RW pun terputus terendam banjir. Banjir bandang menerjang RW 4 Kelurahan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Banjir yang membawa material lumpur ini berasal dari Sungai Cikapundung, melimpas ke ratusan rumah warga dengan ketinggian mencapai 1 meter. Selain itu, jembatan penghubung antar RW pun terputus akibat diterjang arus sungai. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Sebagian warga masih tetap bertahan di rumah mereka, namun sebagian lagi mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir ini terjadi karena tanggul Sungai Cikapundung yang jebol akibat derasnya arus sungai. Sungai Cikapundung meluap, terus ada yang jebol. Pak, berapa rumah yang terdampak, Pak? Waduh, mungkin 1 RW ya. Material lumpur, kebanyakan rumput sama sampah. Pasca banjir mulai surut, warga mulai membersihkan rumah mereka dari material lumpur dan sampah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, bukan bebek biasa. Seorang pemuda asal Palembang membudidayakan bebek Mandarin. Bebek hias dengan corak warna indah menjadikan bebek ini menjadi salah satu unggas tercantik di dunia. Bebek Mandarin saat ini kian melejit dan menjadi koleksi para pecinta hewan hias. Selain bentuknya yang mungil dan lucu, kecantikan corak bulunya begitu mempesona. Unggas air dari daratan Cina ini sebenarnya mulai langka karena sulitnya sistem reproduksi. M. Ardiansyah, warga Pakjo Ujung, Kota Palembang, yang membudidayakan bebek Mandarin ini mengaku, bebek ini bertelur hanya sekali dalam setahun saat musim dingin tiba di bulan Juni hingga Desember. Jumlah telurnya pun terbatas tidak lebih dari 12 butir, dengan masa pengereman mencapai 30 hari. Itu pun tidak semua telur bisa menetas. Budidaya bebek Mandarin sebenarnya tidak rumit. Bebek cukup ditempatkan di kandang yang menyatu dengan kolam dan disiapkan pakan dari biji-bijian dan sumber protein lainnya. Perawatan khususnya nggak ada yang terlalu ya. Seperti pelihara ayam pada umumnya aja seperti itu. Pakan jagung, beras merah, sama pur. Kita kasih pelet. Sama ada jangkrik, kalau ada ulat Jerman juga seperti itu. Bebek Mandarin memiliki nilai jual yang fantastis. Sepasang anakan bebek Mandarin dijual di kisaran 6 juta rupiah. Sedangkan untuk indukan, harganya bisa mencapai 15 juta rupiah per pasang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Seekor kuda kabur dari kandang dan berlari di jalan raya hingga menabrak pemotor di Sumedang, Jawa Barat. Video ini pun viral di media sosial. Dari video viral, seekor kuda berukuran besar berlari di jalan raya Bandung Cirebon, kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Kuda tersebut juga menabrak seorang pemotor yang merupakan pelajar hendak berangkat sekolah. Salah seorang saksi membenarkan kejadian tersebut. Kuda sempat berlarian bolak-balik sebelum akhirnya menabrak pemotor. Beruntung pemotor hanya alami luka ringan. Kuda ini ternyata milik warga Lebak Maja Tanjung Sari yang kabur sejauh 3 km dari kandang hingga jalan raya perbatasan Pamulihan tanpa tali pengikat. Tadi itu ada kuda lepas dari sana ke sebelah sana. Kebetulan aja ada anak sekolah yang lagi lewat tabrakan weh. Nah, sampai sini kan bolak-balik sampai dari situ belok dari pangkalan ojek itu. Tempat-tempat itu di Taubakan Wak. Berarti kaburnya 3 kilo dari rumahnya? Iya. Jauh sekali itu. Kan lari itu.
pada kayak gitu. Kuda berhasil diamankan oleh warga saat hendak menuju arah jalan tol Cisumdawu. Kuda kemudian dibawa ke kandang pemilik. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hanifa, iNews melaporkan. iNews Media Group sebagai salah satu perusahaan media massa terkemuka berhasil menjadi market leader media di tahun 2023. Performa ini digapai dengan melewati sejumlah tantangan yang kompetitif dengan melahirkan produk konten yang terintegrasi. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo memimpin rapat kerja nasional iNews Media Group bertajuk Sustainable Growth Through Collaboration di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat. Rapat ini fokus pada kinerja iNews Media Group untuk tetap menjadi perusahaan media terbesar dan nomor 1 di tanah air. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menekankan agar iNews Media Group memahami target market dan ekosistem produk yang disesuaikan dengan sistem integrasi platform. Kita harus paham konten positioning kita itu target marketnya apa, ya dari situ pasti akan semuanya menyesuaikan. Menyesuaikan itu apa? Cara kita mempromosikan, markupnya, marketing communication-nya pasti beda. Karena segmennya kan beda, ya kan? Terus dalam kita membundling sales-nya juga pasti beda. Kita harus bisa lebih dari sekedar nomor 1, mempertahankan kondisi yang saat ini. Lalu dari sisi komersial tentunya kita harus lebih besar lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya supaya kita bisa lebih mensejahterakan karyawan-karyawan kita yang ada. Di tahun 2023, iNews Media Group sukses menorehkan pencapaian dengan peningkatan aspek performa dan komersial media yang memimpin industri media di tanah air. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyambangi tempat ibadah Gereja Santa Maria Tak Bercela di Surabaya, Jawa Timur. Mahfud menjamin keamanan umat Katolik untuk beribadah pasca tragedi serangan bom 5 tahun silam. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa umat Katolik di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Surabaya Rabu malam. Kedatangan Mahfud disambut Kepala Paroki Romo Bernardictus Novianto Prima Santoso. Mahfud bercerita jika dirinya sempat datang ke Gereja Santa Maria pasca tragedi bom bunuh diri 2018 silam. Dan saya tadi informasikan kepada jamaah, kepada pengurus yang hadir, ya beribadah saja dengan tenang. Kita dalam beberapa tahun terakhir ini udah mulai mampu mengendalikan bom-bom itu. Kampanye calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilanjutkan dengan silaturahmi ke sejumlah pesantren di Madura, Jawa Timur, Kamis pagi. Pada kunjungan ke pesantren pertamanya, Mahfud bersilaturahmi dengan Kiai Ponpes Banyuanyar, Pamekasan. Cawapres Mahfud juga bersilaturahmi ke pesantren Darul Ulum 2 Al-Wahidiyah di Kabupaten Sampang dan bertemu dengan Kiai Jakfar Yusuf. Dari Surabaya dan Sampang, Jawa Timur, Rian Rahman, iNews melaporkan. Siti Atikoh Ganjar merasa sangat prihatin akan kelangkaan pupuk subsidi yang kini semakin dikeluhkan petani. Langkanya pupuk subsidi dinilai sangat memberatkan petani sehingga hal itu akan menjadi PR Ganjar Mahfud ke depan. Siti Atikoh Ganjar menyapa relawan Ganjar Mahfud Gama di res area tol KM 311 Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Dalam dialognya bersama masyarakat, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo itu mendengarkan keluh kesah warga, salah satunya tentang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Atikoh pun mengkampanyekan program Ganjar Mahfud sangat pro kepada rakyat kecil. Di antaranya KTP Sakti, program sekolah gratis, 1 desa 1 layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Karena
ini sangat memberatkan bagi petani, sehingga harapannya nanti data dari petani yang membutuhkan subsidi itu benar-benar bisa diaspirasikan, kemudian pupuk bersubsidi itu jumlahnya bisa memenuhi kuota yang ada. Masyarakat pun diminta cerdas dalam memilih pemimpin demi Indonesia yang lebih baik dan rakyat sejahtera. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Putra calon Presiden Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, mengunjungi Umbul Banteng di Kabupaten Gunung Kidul. Alam mengaku senang dengan kelestarian lingkungan yang masih terjaga serta adat budaya yang masih terjaga di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tiba di Gunung Kidul, Yogyakarta, putra calon Presiden Ganjar Pranowo, Muhammad Zainuddin Alam Ganjar, singgah melihat Umbul Banteng yang berada di Desa Wiladek, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul. Umbul Banteng sendiri merupakan salah satu sumber mata air alami yang masih dijaga kelestariannya dan digunakan warga untuk keseharian mulai dari mandi dan mencuci. Alam mendorong agar pengembangan dan pelestarian budaya dapat terus dilakukan warga. Itu sasar ke anak muda ya, karena anak muda yang selanjutnya itu akan menjadi motor untuk spirit khusus lagi terkait budaya. Bahkan kalau misalkan kita dalam tanda kutip mau investasi lebih tinggi lagi, langsung mengesah ke anak-anak. Kehadiran Alam Pranowo mendapatkan antusias warga. Mereka mengaku senang dapat melihat generasi muda yang aktif. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengunjungi peternak ayam di Desa Dadap Lango, Kabupaten Blitar. Caimin memeriksa jagung bahkan ikut memanen telur di kandang. Ratusan peternak ayam di Desa Dadap Lango, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur menyambut kedatangan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Caimin disambut dengan tarian Bujang Ganong. Caimin juga mendengar keluh kesah peternak soal mahalnya harga jagung untuk pakan ternak. Dalam sambutannya, Caimin pun mengkampanyekan pentingnya mengkonsumsi telur pada masyarakat karena mengandung protein tinggi. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di hadapan ribuan pendukung, relawan serta simpatisan partai pendukung di Provinsi Bengkulu. Dalam kampanye ini Prabowo mengajak artis dan influencer Raffi Ahmad. Dalam orasi politiknya, Prabowo kembali mengkampanyekan program makan siang dan minum susu gratis bagi anak sekolah di Indonesia. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan simpatisan dan pendukungnya di Gedung Balai Buntar, Kota Bengkulu dalam kampanyenya di Provinsi Bengkulu. Prabowo turut mengajak artis dan influencer Raffi Ahmad serta menggandeng Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dalam orasi politiknya, Prabowo menyatakan salah satu program unggulannya yakni strategi transformasi bangsa. Prabowo juga menjanjikan akan melanjutkan hilirisasi yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo sebelumnya. Kita walaupun bersaing, kita tidak saling membenci. Karena kita sama-sama cinta bangsa dan rakyat Indonesia. Saya bekerja dan berjuang dan mempertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk rakyat Indonesia. Capres nomor urut 2 ini pun kembali mengkampanyekan program unggulan andalannya yakni makan siang dan minum susu gratis bagi seluruh pelajar yang ada di Indonesia. Dari Kota Bengkulu, Enro Dwirawan, iNews melaporkan. Pasca viralnya sejumlah baliho, Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Letkol CZI Slamet Riyadi berfoto bersama foto dirinya bersama Capres-Cawapres nomor 2. Dandim Sukoharjo mendatangi kantor Bawaslu dan menyatakan tidak ada perintah pemasangan baliho dan menjamin netralitas TNI.
Warga di Sukoharjo dihebohkan dengan ditemukannya sejumlah baliho. Komandan Kodim Sukoharjo, Letkol CZI Slamet Riyadi, berfoto bersama foto dirinya bersama Capres dan Cawapres nomor urut 2 di sejumlah titik. Terkait hal tersebut dan adanya laporan polisi dan tim bersangkutan langsung mendatangi kantor Bawaslu guna menindaklanjuti temuan baliho berukuran 3x1 tersebut. Ia pun menyatakan TNI tidak berpolitik dan tetap pada posisi netral, merupakan hal yang mutlak dijaga. Pihak Bawaslu kini masih melakukan penelusuran terkait adanya pencatutan nama Dandim di baliho. Saya menyampaikan klarifikasi yang intinya bahwa yang pertama, saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membuat atau memasang baliho yang dimaksud. Yang kedua, saya tegaskan bahwa saya beserta anggota jajaran TNI masih tetap memegang teguh netralitas TNI. Terkait dengan pencatutan, dugaan pencatutan nama Dandim pada MNG tersebut. Jadi kronologisnya itu kalau secara detail itu kejadian kan tanggal 9 ya. Caleg Partai Perindo dari Dapil DKI Jakarta kembali menggelar pasar murah minyak goreng dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk membantu masyarakat Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Bakti sosial ini dihadiri langsung Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 Partai Perindo Liliana Tanusudibio. Kehadiran Liliana Tanusudibio, caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2, disambut hangat warga di lapangan Musyawarah Insani, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Liliana hadir untuk melihat langsung dan memastikan masyarakat dapat terlayani dalam bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo. Saya tadi udah cek kesehatan, ya syukur saya dapat obat juga, dapat makanan juga tadi. Saya sangat senang. Dalam kegiatan ini, Liliana Tanusudibio yang juga Ketua Umum Kartini Perindo mengajak warga Pondok Pinang untuk gunakan hak pilihnya. Mereka sangat antusias dan mereka sangat suportif sekali. Mereka pingin sekali, terutama ibu-ibunya pengen jumpa dengan kami semua ya. Dan kita lihat bahwa banyak di sini juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah usianya tua, yang mana mereka juga memerlukan pemeriksaan kesehatan yang gratis ya. Dan kita berharap tentunya dengan kegiatan Partai Perindo ini dapat memikat hati masyarakat untuk mau memilih Bu Liliana dan Partai Perindo itu sendiri. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD akan terus turun ke masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Nazifa Adini, iNews melaporkan. Pemirsa, caleg Partai Perindo merayakan Natal bersama dengan masyarakat di berbagai daerah. Melalui kasih Natal, Partai Perindo berharap kedamaian dan terjaganya persatuan di tahun politik. Sekitar 2.000 jemaat menghadiri Natal bersama yang diselenggarakan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah LP3KD di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ketua LP3KD yang juga Ketua Bapilu Partai Perindo, Roni Tanusaputra, berharap perayaan Natal mempersatukan umat di tahun politik 2024, serta mendapatkan kedamaian dari Sang Pencipta. Acara Natal bersama yang terdiri mulai dari Morowali, Morowali Utara, Poso, Palu, Toli-Toli, Sigi, Donggala, Pulau. Oh, hadir semua ya? Sekitar berapa ratus? Ya, kurang lebih 2.000-an lah. 2.000. Natal bersama ini adalah Natal Kepikepan Palu yang mengambil tema tentang bergembiralah dan bersukacitalah karena Tuhan Yesus sudah lahir. Nah, perayaan Natal ini sendiri dilaksanakan pada perayaan Epifani tanggal 6 Januari sebagai perayaan kebersamaan umat Katolik se-Kepikepan Palu. Sementara itu di Banjarnegara, caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 7, Subagio Sri Utomo, menghadiri perayaan Natal bersama yang digelar Badan Musyawarah Antar Gereja.
Partai Perindo memberikan nuansa kebinekaan. Dia hadir di semua sisi, termasuk ada sholawat kebangsaan, ada istiqosah dan sebagainya. Itu diharapkan bangsa Indonesia yang benar-benar macam-macam ini bisa menjadi nyata. Dalam doa dan harapannya, Partai Perindo berharap Kasih Natal dapat menjaga kedamaian dan persatuan bangsa di tahun politik 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai cara unik dilakukan para calon anggota legislatif Partai Perindo untuk mendekatkan diri dan menggayat suara masyarakat. Seperti yang dilakukan pemeran Prabu Siliwangi, An Kusmardian, yang menyapa dan bersosialisasi dengan warga di Cirebon, Jawa Barat. Menaiki Singa Depok dan diiringi tarian Cucuk Lampa, caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 8 dari Partai Perindo, An Kusmardian, disambut ratusan warga dan seniman budaya menuju Sanggar Rara Rantang di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Cirebon. Memakai kostum Prabu Siliwangi, An Kusmardian tampil unik dan memikat warga sekitar. Penampilannya ini sesuai dengan visi misinya yang ingin menjaga dan melestarikan budaya nasional, salah satunya dengan mendirikan kampung budaya. Kampung budaya yang ingin saya dirikan itu untuk memfasilitasi semua sebetulnya, dari mulai nanti pelaku seni tari ataupun pencaksilat, pokoknya yang berbau seni dan budaya itu akan dipadukan di kampung budaya itu. Sementara di Kelurahan Kaluaga, Kecamatan Harjamukti, dan Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, An juga berkeliling kampung menyapa warga. Dukungan kepada pemeran Prabu Siliwangi ini diberikan masyarakat setempat yang ditandai dengan ditempelkannya stiker di rumah-rumah warga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin Toy Iskandar, iNews melaporkan.